semua. Kembali lagi di video pembelajaran saya, Ibu Mary Rosmaida Napitupulu. Saya harapkan apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja. Video pembelajaran saya kali ini kita akan mengenal puisi rakyat. Puisi rakyat ini materi kelas 7. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Nah, artinya ada aturan-aturan dalam membuat bentuk puisi rakyat ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, puisi rakyat ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama, pantun. Pantun merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris, memiliki sampiran dan juga isi. Ciri-ciri pantun. Pertama, 4 baris dalam 1 bait. Kedua, bersajak AB-AB. Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana menemukan sajaknya. Yang ketiga, baris 1 dan 2 itu namanya sampiran, baris 3 dan 4 isi. Nah, sampiran ini hanya sebagai pengantar ya, dia tidak ada hubungannya nanti dengan bagian isinya. Yang keempat, 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana menemukan suku kata. Yang kelima, menggunakan bahasa lugas. Bahasa lugas di sini maksudnya bahasa yang tidak ada penambahan makna-makna lain. Jadi dia to the point. Yang keenam, isi pantun dapat berupa nasihat, dapat berupa percintaan ataupun hal-hal lainnya. Nah, mari perhatikan contoh pantun berikut ini. Kalian perhatikan tulisan yang berwarna biru dan berwarna merah itu saya bedakan ya. Tulisan yang berwarna biru, baik bergalas baik tidak, buli-buli bertali benang. Nah, inilah yang namanya sampiran, baris pertama dan kedua. Tulisan yang berwarna merah, baik berbalas baik tidak, akal budi sama dikenang. Inilah namanya bagian isi. Nah, coba perhatikan sampiran tersebut. Yang baris kedua, buli-buli bertali benang. Adakah hubungan buli-buli dengan akal budi? Tidak ada kan? Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa sampiran itu tidak ada hubungannya dengan bagian isi. Lalu, di dalam contoh pantun saya ini pantunnya hanya 1 bait. Terdiri dari 4 baris. Yang tulisan berwarna biru itu kan ada 2 baris kan, berwarna merah ada 2 baris juga, maka ini 4 baris dalam 1 bait. Selanjutnya kita akan berlatih menemukan sajak. Tadi ciri pantun itu sajaknya AB-AB. Artian bukan di belakangnya huruf A, kemudian baris kedua huruf B, tidak ya, maksudnya AB-AB. Perhatikan dulu baris pertama, baik bergalas baik tidak. Itu tulisan huruf yang terakhir di kata tidak itu kan huruf K. Nah, dilihat dari situlah sajaknya. Kemudian buli-buli bertali benang itu huruf G. Baris kedua yang terakhir kan. Jadi kita anggap K yang baris pertama itu sebagai huruf A. G di kata benang itu sebagai huruf B. Sedangkan di baris ketiga ada juga kata tidak, terakhirnya itu huruf K, karena dia sama dengan baris pertama yang kita beri tadi simbol A, maka ini juga termasuk A. Dikenang huruf G. Nah, karena sama huruf G ini dengan baris kedua, maka kita buat simbol B supaya sama. Maka jadilah sajaknya itu AB-AB. Baris pertama huruf K, baris kedua huruf G, baris ketiga huruf K, baris keempat huruf G. Jadi inilah yang namanya sajak. Sajak itu bisa kamu perhatikan di huruf-huruf terakhir setiap baris.
Selanjutnya, kita akan berlatih menemukan suku kata. Tadi pantun, cirinya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baik, perhatikan baris pertama. Baik bergalas, baik tidak. Nah, suku kata itu adalah bagaimana cara pemenggalan di dalam kata. Contoh, kata baik itu kan dipenggal cara pada saat kita mau menyebutkan kata itu kan baik, ya kan? Ba itu satu suku kata, ik satu suku kata. Jadi kata baik terdiri atas 2 suku kata. Kemudian bergalas. Ber itu satu suku kata, ga satu suku kata, las satu suku kata. Jadi kata bergalas itu terdiri dari 3 suku kata. Kemudian kata baik lagi, tadi sudah kita bahas 2 suku kata. Kata tidak, ti itu satu suku kata, dak itu satu suku kata. Berarti kata tidak terdiri atas 2 suku kata. Jadi baris pertama kalau kita jumlahkan, tadi baik 2 suku kata, bergalas 3 suku kata, baik 2 suku kata, tidak 2 suku kata. Jadi di dalam baris pertama ini terdapat 9 suku kata. Itu ya. Nah, itulah cara menemukan suku kata. Nanti kamu boleh berlatih untuk baris-baris yang lain. Nah, inilah dia contoh pantunnya. Lalu yang terakhir, menggunakan bahasa lugas. Bahasa lugas itu artinya bahasa yang tidak menggunakan tambahan-tambahan lain kan? Coba perhatikan bagian isi. Baik berbalas, baik tidak. Jadi tidak ada di sini proses penambahan makna, ya. Dia langsung akal budi sama dikenang. Memang menyuruh supaya orang mengenang akal budi orang lain. Itu ya. Selanjutnya jenis kedua gurindam. Gurindam ini suatu puisi lama yang terdiri dari 2 baris tiap 1 bait. Nah, ini beda ya dengan pantun. Setiap baris menggunakan rima yang sama. Kalau pantun tadi AB rimanya beda ya. Kalau di gurindam rimanya sama. Mengandung satu kesatuan secara utuh. Dan gurindam ini berasal dari India ya nak. Ciri-ciri gurindam sebagai berikut. Pertama, 1 bait terdiri dari 2 baris. Nah, hanya 2 baris aja ya. Bersajak AA. Kemudian dalam 1 baris itu ada 10 sampai 14 kata. Nah, kalau pantun suku kata, kalau gurindam itu kata. Yang keempat, baris pertama itu berisi soal atau masalah atau perjanjian tentang sesuatu hal, sedangkan baris kedua itu jawaban dari baris pertama. Yang kelima, sama-sama juga seperti pantun menggunakan bahasa lugas. Yang keenam, gurindam ini isinya berupa nasihat. Perhatikan contoh gurindam berikut ini. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Nah, tadi ciri yang pertama di gurindam terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Nah, baris pertama itu jika hendak mengenal orang mulia. Baris kedua, lihatlah kepada kelakuan dia. Itu ya. Lalu, gurindam itu memiliki sajak AA. Namanya saja sudah 2 baris ya, berarti sajaknya ada 2. Perhatikan di huruf yang saya beri warna merah. Mulia, huruf A di baris pertama. Dia di baris kedua itu juga menggunakan huruf A di bagian akhir. Maka contoh yang saya berikan ini sudah benar gurindam dengan sajak AA. Lalu ciri berikutnya tadi bahwa saya katakan 1 baris itu ada 10 sampai 14 kata ya, kata. Nah, perhatikan baris pertama. Di baris pertama itu ada 5 kata.
Kata yang pertama jika, kata kedua hendak, kata ketiga mengenal, kata keempat orang, kata kelima mulia. Nah, berarti ini masih tergolong gurindam karena ada 5 kata, belum lewat dari 14 kata ya. Lalu, di gurindam ini cirinya baris pertama itu ada persoalan, ada masalah atau perjanjian. Baris kedua jawabannya. Nah, perhatikan contoh. Jika hendak mengenal orang mulia. Nah, ini ada persoalannya, bagaimana caranya kita mengenal orang mulia? Nah, jawabannya lihat kepada kelakuan dia. Itu ya. Lalu, gurindam itu isinya merupakan nasihat. Nah, di contoh yang saya berikan ada nasihat yang diinginkan si penulis gurindam, yaitu agar kita harus berbuat baik, menunjukkan kelakuan yang baik agar dikenal orang dengan sifat kita, agar kita dikenal menjadi orang yang mulia. Mulia dalam berarti bukan menjadi Tuhan ya, tetapi orang yang berakhlak baik itu ya. Yang ketiga, ini puisi rakyat syair ya. Syair itu puisi atau karangan sastra Melayu lama, bentuknya juga terikat, mementingkan irama sajak. Dan syair ini awalnya berasal dari Persia ya. Kalau di Indonesia juga ada. Dan penyair yang terkenal membuat syair itu di Indonesia adalah Hamzah Fansuri. Berikut ini karya Hamzah Fansuri. Ada syair perahu, ada syair burung punggu, ada syair dagang, syair sidang fakir, dan lain. Masih banyak lagi ya, namun ini yang terkenal. Ciri syair. Yang pertama, 4 baris dalam 1 bait. Sama dengan pantun ya. Bersajak A, 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 A. Nah, A-nya ada 4. Yang ketiga, 1 baris itu terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Yang keempat, semuanya termasuk isi. Jadi nggak ada sampiran di syair ya. Yang kelima, syair itu banyak menggunakan bahasa kiasan. Berbeda dengan pantun dan juga gurindam yang menggunakan bahasa lugas. Yang keenam, isinya juga berupa nasihat. Perhatikan contoh syair. Nah, di contoh syair itu sudah saya buat itu 1 bait ya. Nah, di dalam 1 bait itu ada 4 baris. Baris pertama, inilah gerangan suatu madah. Baris kedua, mengarangkan syair terlalu indah. Baris yang ketiga, membetuli jalan tempat berpindah. Baris keempat, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Nah, berarti ada 4 baris dalam 1 bait. Kemudian, kita perhatikan sajaknya. Di baris pertama itu, huruf terakhirnya itu huruf H di kata madah. Di baris kedua ada kata indah yang terakhir, huruf terakhirnya juga H. Di baris ketiga kata berpindah, huruf H juga. Di baris keempat ada kata sudah, juga huruf H. Itulah artinya sajaknya A, 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 A. Hurufnya sama. Jadi dianggaplah tadi H itu sebagai A, makanya ada 4 H-nya A, 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 A. Itulah sajaknya ya. Syair ini terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Nah, tadi di pantun saya sudah mengajarkan sekilas mengenai suku kata. Nah, perhatikan, kita membuktikan bahwa dia 8 sampai 14 suku kata. Di baris pertama, inilah itu ada 3 suku kata. Kemudian gerangan ada 3 suku kata. Suatu ada 3 suku kata, madah ada 3 suku kata. Berarti baris pertama ini ada 12 suku kata ya. Perhatikan baris kedua, mengarangkan. Ini ada 4 suku kata. Kemudian syair 2 suku kata, terlalu 3 suku kata,
indah 2 suku kata. Jadi baris kedua ini ada 11 suku kata. Baris yang ketiga, membetuli. Itu ada 4 suku kata. Jalan 2 suku kata, tempat 2 suku kata, berpindah 3 suku kata. Berarti baris ketiga itu ada 11 suku kata. Di baris keempat, di sanalah itu 4 suku kata, itikat 3 suku kata, diperbetuli 5 suku kata, sudah 2 suku kata. Jadi baris keempat ini 14 suku kata. Nah, inilah dia ya bukti bahwa satu baris terdiri 8 sampai 14 suku kata. Oke. Dan syair ini semuanya isi, tidak ada sampiran. Karena baris pertama sampai baris yang keempat itu saling berhubungan, memiliki kesatuan. Itu ya. Kemudian menggunakan bahasa kiasan. Jadi kadang kita agak bingung menerjemahkan apa sih isi dari syair ini. Contoh bahasa kiasan itu kan suatu mada. Kemudian apa maksudnya membetuli jalan? Apakah kita sebagai kontraktor mau memperbaiki jalan? Nah, bukan seperti itu. Inilah namanya penggunaan bahasa kiasan. Kemudian isinya berupa nasihat, tentu saja. Nah, artinya kan kalau di bait pertama ini yang saya buat contoh bahwa katanya kita harus membenarkan, harus membuat kita menjadi lebih baik, kita memperbaiki diri sendiri. Sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan boleh komen di kolom komentar. Terima kasih.